trauma itu apa sih sebenarnya? Apa sama dengan luka batin kalau ini kata-kata? Trauma psikis itu merupakan reaksi emosional yang diakibatkan suatu peristiwa yang katakanlah tidak menyenangkan atau mengerikan. Kalau trauma psikis biasanya penyebabnya kejadian-kejadian apa saja nih Prof yang sering dijumpai nih Prof? Jadi sebenarnya macam-macam. Trauma psikis itu bisa yang bersifat akut, kronik, atau juga kompleks. Nah, terkait dengan tadi, kenapa kalau misalnya stresornya atau traumanya sama, tapi ada yang mengalami sesuatu trauma, ada yang tidak ya. Karena memang manusia memiliki kerentanan yang berbeda-beda. Kalau nih, misalnya kita mengalami hal-hal yang berpotensi membuat kita trauma, kalau untuk diri kita yang mengalami, sebaiknya kita bagaimana nih Prof? Tergantung bagaimana kita menenangkan diri kita sendiri ya. Jadi kadang-kadang kita sering sekali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan menurut kita. Apa yang kita lakukan? Yang pertama mungkin bersyukur kita masih hidup ya. Bersyukur kita masih hidup. Kemudian kita lihat hikmahnya apa sih dari ini? Apa pembelajaran yang bisa diperoleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Sela, dalam acara Seksi Ansietas PPPDS KJI. Tentunya seksi podcast hari ini saya sudah kedatangan tamu kembali hadir bersama kita, Profesor Dr. Elmeida Effendi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Prof, selamat datang nih Prof kembali. Terima kasih Dr. Sheila. Ya, terima kasih ya Prof ya, sudah mau diundang berulang kali nih Prof. Iya, dengan senang hati Dr. Sheila. Baik Prof, jadi Profesor merupakan Ketua Program Studi ya Prof ya, di Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Jadi Prof, hari ini kita bakal berbincang tentang benarkah trauma ada penyebabnya nih Prof. Jadi kita ini bakal bahas trauma secara psikis ya pasti ya Prof ya. Jadi ini sebenarnya saya mau nanya nih Prof, trauma itu apa sih sebenarnya? Apa sama dengan luka batin kalau ini kata-kata sekarang nih Prof? Iya, tadi kan di awal Dr. Sheila sudah katakan ini trauma secara psikis. Trauma kan sebenarnya ada trauma fisik, ada trauma psikis. Kalau trauma fisik, kita kejatuh, kita dipukul orang, trauma deh. Arti harfiah trauma itu sendiri sebenarnya cedera yang parah ya, cedera parah yang mempengaruhi jiwa seseorang. Jadi misalnya kalau misalnya kakinya jatuh, dia jadi sakit kakinya. Nah ini kalau misalnya pikirannya, psikologisnya terganggu, apa yang kejadian? Trauma psikis itu merupakan reaksi emosional yang diakibatkan suatu peristiwa yang katakanlah tidak menyenangkan atau mengerikan. Sehingga timbullah nanti gejala-gejala tertentu kalau orang tersebut mengalami trauma psikologis tadi. Ini jadi Prof, kalau trauma psikis biasanya penyebabnya kejadian-kejadian apa saja nih Prof yang sering dijumpai nih Prof? Jadi sebenarnya macam-macam. Trauma psikis itu bisa yang bersifat akut, kronik, atau juga kompleks. Kalau akut itu misalnya dia tiba-tiba menjadi korban penculikan atau mengalami kecelakaan lalu lintas, dia selamat. Itu misalnya yang akut. Kalau yang kronis misalnya dia selama di sekolah selalu menjadi korban bullying, jadi terus menerus, atau dia selama di pernikahan selalu mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu traumanya terus berlangsung sepanjang perjalanan hidupnya momen itu. Itu kronis. Sedangkan kalau yang kompleks bisa perpaduan di antara trauma akut dan kronik tadi. Itu berarti jenis-jenisnya juga itu Prof ya? Iya, jadi jenis-jenisnya tadi bisa yang akut, yang kronik, kemudian yang kompleks tadi bisa. Bisa saja ya Prof. Ya. Jadi Prof, kan seperti Prof katakan misalnya nih menjadi korban bullying atau korban KDRT misalnya. Tapi kan misalnya dari 10 orang yang mengalami hal yang sama, hanya misalnya 2 yang menjadi trauma. Ya, itu kenapa bisa begitu ya Prof ya? Jadi itu menarik sekali memang Dr. Sheila. Jadi walaupun perlakuannya sama-sama jadi korban bullying, yang satu malah dia jadi tumbuh jadi anak yang percaya diri karena tidak mau dibully lagi, atau bahkan merespon nanti akan membuli orang lagi gitu ya. Tapi ada yang langsung minder karena selalu diejek. Jadi memang reaksi manusia itu berbeda-beda. Nah, terkait dengan tadi, kenapa kalau misalnya stresornya atau traumanya sama, tapi ada yang mengalami sesuatu trauma, ada yang tidak ya. Karena memang manusia memiliki kerentanan yang berbeda-beda untuk mengalami sesuatu hal. Nah, itu juga tergantung dari cara seseorang itu menanggapi
atau merespon peristiwa tadi. Jadi kalau misalnya dia selalu dibully, kamu yang paling bodoh, kamu yang paling ini. Saya belajar dong supaya saya nggak dibilang bodoh lagi, bisa. Ada yang kamu paling bodoh, iya ya saya bodoh. Saya memang nggak pantas di sekolah ini, selalu jadi ada. Jadi tergantung bagaimana apa yang kita sebut dengan coping strategi kita ya menghadapi cobaan-cobaan itu sendiri sebenarnya. Jadi tergantung masing-masing individunya menanggapi trauma tersebut. Sehingga nanti ada yang mengatakan, dulu orang tua saya ribut terus waktu saya ini. Mama papa saya selalu marahin saya sehingga saya jadi anak yang tidak percaya diri. Kalau yang satu mungkin mengatakan, walaupun orang tua saya selalu ribut, terus ibu saya selalu menekan, tapi saya akan buktikan sama ibu saya bahwa saya tidak seperti yang dikatakannya. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan lagi dalam menanggapi bagaimana seseorang itu menghadapi suatu situasi sendiri. Jadi ada nggak Prof ini faktor-faktor tertentu yang menyebabkan seseorang itu lebih ini lebih rentan nih terkena trauma gitu, ada nggak ya Prof? Iya, jadi biasanya faktor-faktor itu perpaduan ya, kalau di psikiatri, psikologis itu biasanya perpaduan, faktor genetik, temperamentalnya bagaimana, kemudian biologis dan psikososialnya. Jadi faktor genetik misalnya memang si bapaknya ini tangguh nih segala macam, dia juga kadang-kadang menuruni sifat itu ya, lebih tangguh. Atau mungkin nanti si ibunya juga punya selalu kecenderungan bahwa zat kimia di otaknya cenderung misalnya lebih marah-marah, lebih ekspresif, si anak juga bisa menyontoh itu. Kemudian juga nanti stresor psikososialnya, faktor lingkungan sosialnya tadi. Nah tadi yang mungkin seringnya dia dimarahi guru, atau dia seringnya dia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, itu semua akan membentuk seseorang mana yang lebih rentan, mana yang tidak. Tapi biasanya yang lebih rentan itu biasanya memang kalau memang dia sudah selalu terus dihina-hina dan dia pun mempercayai hal tersebut ya, menganggap dialah yang victim tadi. Jadi lama-kelamaan dia menerima dan dia tertanam dan terus menganggap bahwa itu masa lalu saya sedih, saya begini sekarang karena adalah akibat masa lalu saya, orang tua saya begini begitu. Bagaimana dia bereaksi tadi yang penting sebenarnya. Iya benar-benar Prof. Jadi ini Prof, kita kan kalau kejadian kan kita kan nggak pernah tahu nih Prof. Iya betul. Kalau nih misalnya kita mengalami hal-hal yang berpotensi membuat kita trauma, kalau untuk diri kita yang mengalami sebaiknya kita bagaimana nih Prof? Tergantung bagaimana kita menenangkan diri kita sendiri ya. Jadi kadang-kadang kita sering sekali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan menurut kita. Apa yang kita lakukan? Yang pertama mungkin bersyukur kita masih hidup ya. Bersyukur kita masih hidup. Kemudian kita lihat hikmahnya apa sih dari ini? Apa pembelajaran yang bisa diperoleh? Nah kemudian mungkin karena kita manusia biasanya memerlukan berventilasi, bercerita pada seseorang. Mungkin yang nggak ember, kita telepon teman, ataupun kalau kita nggak punya, mungkin kita bisa mengekspresikan dalam tulisan. Bentuk tulisan ya, jadi terekspresi. Kemudian kita bisa mengalihkan pikiran kita ke hal-hal yang menyenangkan, misalnya hobi kita apa, lakukan hidup sehat, misalnya olahraga, atau dengerin musik, nonton film, sehingga tidak terpaku pada hal-hal seperti yang kita alami yang tidak menyenangkan tadi. Jadi ibaratnya kita nggak nangis terus-menerus karena suatu peristiwa itu. Peristiwa tersebut ya Prof. Jadi Prof, ada nggak cara supaya kita nih ternyata saya punya trauma ya di masa lalu gitu. Jadi kita nggak sadar nih, ternyata dampak saya yang tidak percaya diri saat ini gitu, dampak ada luka yang lalu nih Prof. Bisa nggak Prof? Sebenarnya kita nggak harus bilang luka, tapi memang apa yang ada pada diri kita sekarang ini merupakan perpaduan dari kehidupan kita, mulai dari lahir sampai ada masa-masa, fase-fase di kehidupan kita. Mungkin memang ada masalah, mungkin pada saat itu kita nggak percaya pada orang karena kita sering dibohongin orang misalnya. Dan itu tertanam pada tubuh kita, pada diri kita. Bukan berarti kita menjadi itu karena menerima trauma dulu, tapi itu bisa kita sebut sebagai pembelajaran saja. Jadi kita nggak gampang dibohongin lagi gitu, nggak gampang percaya sekarangnya. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi dianggap sebagai pelajaran dan perjalanan hidup karena sesuatu di masa lalu itu tidak bisa kita ubah dan kita mau tidak mau harus menerimanya. Mohon maaf, misalnya seseorang yang pernah diperkosa, terus dia akan menyalahkan, saya dulu diperkosa, kemudian keluarga saya tidak akur, kemudian abang saya menyalahkan semuanya. Itu sudahlah, bagaimana sekarang ke depannya dia mengatasi. Toh nggak ada yang nanya-nanya sama orang, kamu pernah diperkosa nggak perlu diungkit-ungkit lagi sebenarnya. Memang peranan keluarga, orang terdekat juga penting. Itu juga penting. Ini Prof, misal ada seseorang yang mengalami trauma, kalau dibiarkan nih Prof, apa dampak buruknya bagi si
korban ini, Prof? Jadi ada beberapa gangguan yang bisa terjadi. Yang pertama yang disebut dengan reaksi stres akut. Reaksi stres akut itu orang tersebut akan terus-menerus memikirkan tentang kejadian itu berulang-ulang, seperti mimpi buruk, pengalaman-pengalaman itu terus berulang-ulang. Itu biasanya 1 bulan sudah selesai. Tapi kalau lebih panjang dari itu yang kita sebut dengan istilah gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder. Itu sama dengan reaksi stres akut, tapi waktunya lebih lama, lebih lama dari 1 bulan, bisa sampai 3 bulan. Nah, dia terus aja ya, mungkin dia pernah mengalami kecelakaan bus, kemudian di situ ayahnya meninggal, ibunya juga meninggal, dia selamat, tapi mungkin agak susah ya dia melupakannya, sehingga mungkin kalau lihat bus itu dia akan bergetar terus ya, nggak mau lagi naik bus. Itu mungkin merupakan reaksi-reaksi yang terjadi. Jadi misalnya kalau orang yang dengan trauma sudah mengalami gejala-gejala yang Prof katakan tadi, bisa langsung mendatangi ini ya, Prof? Ya, bisa mungkin berkonsultasi ke ahlinya ya, ke psikiater, karena seperti gangguan stres pasca trauma itu sebenarnya kalau reaksi stres akut tadi masih oke lah, masih normal, dia waktunya sebentar. Tapi kalau gangguan stres pasca trauma terus-menerus dihantui seperti itu, nah, kemudian nanti bisa lagi berkembang, dia menjadi fobia, jadi tidak mau lagi setiap lihat bus, dengar orang bilang bus, dia pun jadi takut, atau dia bisa mengalami depresi karena terus-menerus mengingat kehilangan orang pada saat peristiwa itu, atau dia bisa mengalami ketergantungan terhadap zat adiktif karena dia berusaha menggunakan zat-zat yang menimbulkan ketergantungan seperti narkoba untuk menghilangkan keresahannya. Jadi banyak lagi kalau memang itu tidak diselesaikan. Tentunya dia harus bisa sampai masa berkabungnya sebentar, kemudian dia harus bisa kembali beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi masa berkabung itu normal ya, Prof? Ya, misalnya kalau dia mengalami sesuatu itu mungkin agak goncang sedikit, wajar. Teringat-teringat seminggu, 2 minggu oke. Tapi kalau misalnya normal kan enggak ya. Misalnya kan kadang-kadang kita sering lihat juga pasien, kenapa gini? Oh, karena putus pacar. Ya, semua orang juga putus pacar, nggak begitu-begitu banget seharusnya. Sedih, iyalah patah hati, tapi nggak sampai berlarut-larut. Iya, karena life must go on katanya ya, Prof. Jadi jangan terdiam di satu masa yang kita nggak bergerak maju. Ya, Prof, dan terus menerus mengungkit kesalahan masa lalu, pengalaman hidup yang tidak menyenangkan masa lalu. Karena toh banyak lagi orang-orang lain yang ternyata pengalaman hidupnya juga lebih parah dari kita, sekarang sukses. Iya benar-benar, Prof. Baik, Prof, walaupun ini seru sebenarnya, Prof, tapi karena waktu juga nih, Prof. Tapi sekali lagi mungkin nih kalau mau lanjut konsultasi ini kita menjumpai Prof di mana, Prof? Saya di Rumah Sakit USU. Sakit USU ya, Prof ya. Baik, Prof, jadi mungkin sekian saja nih, Prof. Episode podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti, Prof, kalau ada kesempatan kita undang kembali nih, Prof. Iya, terima kasih, Dr. Sela. Jangan capek-capek nih, Prof. Senang sekali. Baik, Prof. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan di Spotify atau yang menonton di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk meramaikan YouTube kita juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir penutup kata, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.